Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ratna Prabawati, guru matematika di SMP Negeri 15 Kota Malang. Pendidikan saat ini menuntut guru untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi sekaligus memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Di kelas saya, khususnya kelas 7 SMP Negeri 15 Kota Malang, masih banyak murid yang kesulitan dalam memahami pelajaran matematika, khususnya materi perbandingan yang sifatnya abstrak. Di antara mereka masih banyak yang suka menghafalkan rumus tanpa memahami maknanya, sehingga nilai akademik mereka di bidang matematika sangat rendah dan minat mereka terhadap pelajaran matematika juga sangat menurun. Pembelajaran konvensional dengan metode ceramah dan latihan soal di buku tidak lagi relevan untuk mengakomodasi gaya belajar murid yang beragam serta untuk generasi milenial yang akrab dengan teknologi. Keterbatasan sumber daya dan media pembelajaran yang ada tidak mampu memvisualisasikan konsep perbandingan secara mendalam. Mayoritas media yang tersedia terlalu statis dan tidak interaktif. Kegiatan pembelajaran juga terpusat pada guru. Murid terkesan pasif, tidak interaktif, dan tampak bosan karena hanya mendengarkan serta menulis. Tantangannya adalah bagaimana kita, seorang guru, mampu menciptakan pembelajaran yang membuat murid melihat perbandingan secara konkret, berinteraksi dengan barang-barang tersebut, dan membangun konsep sendiri. Saya memilih memanfaatkan teknologi augmented reality yang biasa dikenal dengan AR, yang dikombinasikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam agar murid tidak hanya menghafal tetapi juga membangun pemahaman dengan benda-benda real. Saya merancang pembelajaran berbasis experience learning yang mana mengajak murid untuk bereksplorasi di lingkungan sekolah. Saya membuat kartu yang berisikan QR code dengan menggunakan aplikasi Assembler Edu. Ketika dipindai, kartu tersebut akan menampilkan objek 3 dimensi seperti figura foto, figura poster, mading, dan kursi-kursi yang ada di teras kelas. Dari situlah mereka akan mencari objek secara konkret di lingkungan sekolah dan mengerjakan lembar kerja kelompok. Kelompok dibagi berdasarkan kemampuan belajar murid, sehingga dalam merancang dan menyusun isi lembar kerja kelompok disesuaikan dengan kemampuan belajar mereka. Pada hari pelaksanaan, murid dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai kemampuan belajarnya. Guru membagikan lembar kerja kelompok dan kartu AR kepada perwakilan masing-masing kelompok. Langkah pertama, murid memindai QR code yang tercetak pada kartu menggunakan gawai, lalu mengamati objek AR yang muncul. Kartu AR ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan hasil tes diagnostik non-kognitif tentang gaya belajar murid. Dari hasil tes diagnostik, tingkat dominan gaya belajar murid hampir sama. Maka dari itu, media pembelajaran kartu AR ini memfasilitasi ketiganya, yaitu untuk gaya belajar auditori, ketika QR code berhasil di-scan dan muncul tombol play, maka secara otomatis akan terplay audio berupa rekaman suara guru yang memberikan informasi tentang objek AR yang muncul dan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan murid pada kegiatan pembelajaran ini. Untuk gaya belajar visual, objek AR yang muncul juga diberi keterangan tambahan di sekitar objek sebagai informasi. Untuk gaya belajar kinestetik, dari kegiatan ini, mereka bergerak untuk mencari objek asli yang mirip dengan objek AR di lingkungan sekolah dan melakukan pengukuran secara langsung.
Hai anak-anak hebat, hari ini kalian akan belajar tentang perbandingan, khususnya tentang skala dan faktor skala. Nah, pada layar HP kalian telah muncul gambar salah satu benda yang ada di lingkungan sekolah ini. Silahkan kalian cari benda yang sangat mirip dengan yang muncul di layar HP kalian. Di layar HP kalian sudah tertera ukuran, yang mana itu mewakili ukuran gambar atau ukuran model, panjang 10 satuan, dan tinggi 5 satuan. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian lakukan petunjuk yang sudah tertera di lembar kerja kelompok. Selamat beraktivitas. Setelah murid melakukan pengukuran, mereka mengisi lembar kerja kelompok dengan mencatat hasil pengukuran, menghitung perbandingan antara objek AR dan benda nyata, serta menganalisis perbedaan yang ditemukan dan menyalin hasil pengerjaan kelompok pada lembar kerja kelompok digital. Hasilnya, kelas menjadi lebih hidup, murid yang biasanya pasif ikut berdiskusi, dan lebih dari 75% murid mampu menghitung perbandingan dengan benar dan menuliskan analisis hasil pengamatan. Nilai rata-rata post-test meningkat 37,5% dibandingkan pretest. Guru yang mengamati pembelajaran ini juga menilai pembelajaran ini inspiratif dan ingin mencobanya di kelas mereka. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa AR tidak hanya sebagai alat hiburan, melainkan sebagai jembatan untuk menciptakan konsep abstrak menjadi konkret. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam, murid tidak hanya sekedar menerima informasi, melainkan mengamati, menganalisis, dan menciptakan makna dari pengalaman belajar itu sendiri. Ke depan, saya akan mencoba untuk menambah variasi objek AR dan memperkaya lembar kerja kelompok dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif agar pemahaman murid semakin mendalam. Saya berharap inovasi ini menginspirasi guru lain untuk memanfaatkan teknologi dan menghadirkan pembelajaran yang aktif, inklusif, dan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.